bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Ikuti aja ya bacaannya. Karena dari sholat yang harus dari wudhu kan. Niat sholat, niat berwudhu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Ulangi. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu niat berwudu. Sebenarnya niat berwudu itu yang paling utama adalah melakukan wudu atau memperbaharui wudu setiap akan melaksanakan sholat. Artinya ketika mau melaksanakan sholat fardu, niatnya sholat, niat wudu fardulillah. Ketika mau melaksanakan sholat sunnah, niatnya ya sunnatalillahi ta'ala. Tapi kadang-kadang selama ini rata-rata di jamak. Jadi kalau udah niat fardolillah ya sunnah-sunnahnya bisa dilakukan. Tapi ketika niat wudunya udah sunnatalillah, untuk melakukan sholat fardunya harus wudu lagi untuk fardolillah. Sama ketika tayamum. Ketika bertayamum hanya digunakan untuk sekali fardu. Ketika bertayamum, ketika mau semua maghrib tayamum, terus mau sholat isya harus tayamum lagi. Sebenarnya niat ketika berwudu pun seperti itu yang lebih utama. Tapi kadang-kadang sekarang lah wudu pisan lain, kok isya ora perlu wudu mana ya. Sebenarnya untuk memperbaharui nganyar-nganyari wudu mana itu lebih utama. Mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, itu setiap waktu ketika melakukan kebaikan kita disunahkan untuk berwudu. Ketika untuk melakukan sunnah, wudunya niatnya sunnatalillah ta'ala, bukan fardolillah. Jadi sebenarnya seperti itu. Tapi sekarang rata-rata dibuat fardolillah semua, dijamak. Ya boleh, sah-sah saja. Itu kalau mau memperbarui wudu terus setiap kali melakukan semua kebaikan itu harus dengan wudu. Kemudian setelah berwudu itu ada doanya lagi, doa sesudah berwudu. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Hafal sih kan? Karena para tahu berapa. Ikuti dulu sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikuti saya dulu, dengarkan dulu, baru nanti ngikutinya. Akhirnya bareng-bareng ya orang do paham. Dengarkan dulu, baru nanti ngikuti.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Wa asyhadu anna Muhammadan Abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Allahumma ij'alni Allahumma ij'alni minat tawwabina minat tawwabina waj'alni waj'alni minal mutatahhirina minal mutatahhirina waj'alni waj'alni min ibadikas sholihin. min ibadikas sholihin. Sama-sama ulangi. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. 3 kali, ulangi 3 kali. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. 1 sampai 3 kali. Asyhadu Asyhadu alla an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Hafal kan? Nah, ulang-ulang. Mulai dari Mimin di sini. Mimin di sini. Sekarang, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal
Itu namanya doa setelah berwudu atau sudah berwudu. Dipraktekkan orang wudu mas langsung lepat lari. Yakin yang orang dipraktekkan lali arah pinter kayak apa ini tetap lali. Ya, praktekkan. Kemudian syarat untuk melaksanakan sholat lagi setelah berwudu, kemudian ada azan, azan tulisannya A-D-Z-A-N, azan, bukan adan. Azan pakai zal, sana tulisannya pakai zal. Azan bukan pakai dal, bukan pakai z. Azan bukan, azan. Ya, ada yang hafal lafal azannya? Ikuti ya, ketika saya melafalkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kamu mengikuti. Nanti ada kecuali ketika nanti pada lafal hayya 'alas shalah, kamu jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu pada lafal hayya 'alas shalah dan pada lafal hayya 'alal falah. Ya, kemudian kalau di sholat subuh azannya ada as-sholatu khairum minan naum. Ada lafal as-sholatu khairum minan naum. Coba sama-sama. As-sholatu khairum minan naum. Jadi seperti itu lafalnya ya. Jawabannya gimana? Sodakta wa barorta wa ana ala zalika minasyahidin. Ikuti saya. Sodakta wa barorta wa ana zalika minasyahidin. Ulangi. Sodakta wa barorta wa ana zalika minasyahidin. Sekali lagi bareng. Sodakta wa barorta wa ana zalika minasyahidin. 3 kali sama-sama. Sodakta wa barorta wa ana zalika minasyahidin. Lagi. Sodakta wa barorta wa ana zalika minasyahidin. Sekali lagi. Sodakta wa barorta wa ana zalika. Wa barorta bukan wa barokta. Ror, R-O-R, ror. Error. Wa barorta wa ana zalika minasyahidin. Sekali lagi. Sodakta wa barorta wa ana zalika minasyahidin. Separuh lagi. Bareng. Sodakta wa barorta wa ana zalika minasyahidin. Yo, sebagian. Sodakta wa barorta wa ana zalika minasyahidin. Masih wa barokta saya dengarnya. Ulangi. Wa baror. Ulangi. Aku nek terus ora iso. Ulangi. R. Ulangi. Sodakta wa barokta Baroki. wa baror. Ulangi. Sodakta wa barokta
Ikuti jawabi ketika saya melafalkan azannya. Sebelum azan disunahkan membaca ya bismillah, paling enggak membaca bismillah, kemudian membaca tasbih, membaca sholawat. Sunahnya seperti itu. Akan tapi sebenarnya tidak perlu dikeraskan suaranya, karena nggak ada tuntunannya untuk dikeraskan, cukup di dalam hati sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Itu sebenarnya seperti itu, tapi tidak boleh, tidak harus dikeraskan. Ini kan sekarang rata-rata orang dikeraskan, malah pakai mic, gitu kan. Itu cukup dalam hati, sekiranya kita sendiri mendengarkan, inilah paling nggak seperti itu. Ya, nggak ada tuntunannya ketika melafalkan mau azan itu. Dicari hadis dimanapun nggak ada, itu hanya tambahan sendiri untuk mengingatkan, paling tidak kan untuk mengingatkan zikir untuk diri sendiri, hanya tidak perlu dikeraskan. Nah, setelah itu baru melafalkan azannya. Dijawab ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti sama seperti lafalnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Situ ada nun tasdid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Di mim tasdid dan nun tasdid. Makanya harus dengar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Bedakan di hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alal shalah, tapi masuk ke shot. Hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Ya, bedakan di sana. Ini rata-rata saya dengarkan masih banyak di kesalahan di situ. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Bedakan kalau shot hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Sholah pakainya tak marbutoh, sholah. Kalau falah pakai hak, falah. Bukan falah pakai hak nanti. Bedakan antara hak dengan hak. Ya. As-sholatu khairum minan naum. Yang keras saja, nggak apa-apa, nanti dengaran masih ada wabarokta lagi. As-sholatu khairum minan naum. Wa ana zalika minas. Allah
itu lafal azan, nanti sampai keliru. Itu lafal azan untuk sholat subuh. Ketika untuk sholat selain sholat subuh, as-sholatu khairum minan naumnya dihilangkan. Kalau bisa dipakai nanti azan zuhur, nggak as-sholatu khairum minan naum dikentong ya. Ingat-ingat, masalah pernah terjadi sini juga Lisaring itu pernah juga. Azan sholat maghrib kalau nggak salah waktu itu. Ya, praktekan nanti kalau udah bisa hafalnya, praktekan. Saya yakin bisa lah ya. Untuk hafal azannya bisa. Kemudian ada doanya, nggak cuma azan tok, bar azan terus lungo klepat. Nah, ada doanya, doa setelah azan. Itu dibaca dengan mik itu nggak apa-apa, doa setelah azan. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ikuti sama-sama bareng-bareng, dengarkan dulu baru nanti ikuti. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Ulangi, wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Wa'atta di sana dal bertemu tak. Wa'atta asalnya wa'ad tahu diidghamkan menjadi wa'atta. Wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Ulangi, wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Itu doanya seperti itu. Sama-sama bareng-bareng dari awal. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamam mahmudanil ladzi wa'atta
innaka la tukhliful mi'ad. Kadang tambahannya ya arhamar rahimin, seperti tambahan. Tapi sampai innaka la tukhliful mi'ad itu sudah cukup. Ya. Pokoknya kalau nggak pernah diperhatikan ya sulit. Sebenarnya nggak ada yang sulit. Cuma tinggal sering dipraktekkan atau tidak, sering dibaca atau enggak, itu seperti itu. Kalau belum dilakukan, belum pernah dibaca, ya sulit, kelihatannya sulit, muter-muter tulisannya, muter-muter orang rampung-rampung dungo itu pas kan ganti nih, nasi mau apa? Orang apa ya tinggal alhamdulillahirabbil alamin. Orang apa? Lah wong ora apa lagi mana? Ya diganti lafal-lafal zikir lain sekiranya sesuai dengan panjangnya doa itu. Dibaca ke Fatihah gitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin amin. Tapi buat pelan aja sekiranya diri kita sendiri mendengar. Tapi udah begitu nggak hafal, terus nggak mau menghafalkan, nah itu yang namanya rugi, itu namanya pembodohan diri sendiri. Udah tahu nggak bisa, ada tuntutan di sana, kewajiban harus bisa, harus hafal. Makanya belajar untuk ngajinya ini, untuk belajar ini bisa. Di buku-buku tuntunan sholat rata-rata banyak buku-buku tuntunan sholat itu, lafal-lafal azan, doa setelah azan, mau azan, itu banyak tuntunan sholat itu rata-rata ada. Sambil dibaca nih Latinnya si kangelan ya, baca Arabnya si kangelan, baca Latinnya di situ juga ada rata-rata. Makanya di target paling tidak kan harus bisa membaca, tahu huruf, bisa menggandengkan, bisa bacanya, bisa praktekkan. Hanya kalau udah tahu tulisan Arabnya, Al-Qur'annya udah lancar, ya mau doa apapun ya di situ ada tuntunannya. Itu bisa dibaca sendiri, praktekkan sendiri bisa. Tapi itu perlu digurukan juga. Apapun itu bentuknya, ketika untuk melakukan, apalagi untuk melakukan hal-hal yang fardu, yang wajib, itu harus digurukan. Sampai wudhu aja meskipun kamu udah tahu paham urutannya, tapi kalau nggak digurukan saya yakin banyak yang salah. Karena setiap membasuh muka ada doanya, membasuh kedua tangan ada doanya, membasuh sebagian kepala ada doanya, basuh kaki, dua kaki ada doanya. Makanya kalau wudhu memang udah benar-benar sempurna, itu lama wudhunya, 5-10 menit, kadang setengah jam. Makanya di situ kan untuk tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Makanya airnya kerannya tetap kecil, meskipun keran di masjid itu besar, tapi menggunakannya kecil. Wajibnya membasuh 1 kali, sunahnya 3 kali, seperti itu. Kalau hal wudhu itu wajib-wajibnya itu hanya membasuh, pertama membasuh yang hal yang wajib, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, rambut bagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Itu wajib, hal yang wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kalau untuk berkumur-kumur, ngisap air ke hidung, telinga, itu sunnah, sifatnya sunnah, ditinggal bisa. Tinggal lihat airnya, airnya nipis, tinggal sedikit,
diambil wajib-wajibnya itu aja. Ketika airnya sedikit, khawatirkan nanti nggak cukup malah tayamum. Alasan tayamum padahal air masih ada. Nanti wah airnya habis nggak mencukupi, tayamum aja, itu malah nggak boleh. Karena masih ada air sebenarnya. Cuma karena boros menggunakan airnya berlebihan sehingga airnya nggak cukup. Kalau wajibnya cuma sekali-sekali, airnya sedikit ya diambil yang sekali-sekali aja basuh, nggak usah 3 kali. Airnya banyak lah, 3 kali. Gitu ya. Ulangi mulai dari niat berwudu, kemudian doa sesudah berwudu, lafal mau azan, kemudian doa sesudah azan. Ulangi dari awal. Gitu aja terus. Nanti besoknya pertemuan besoknya tinggal mulai praktek niat sholat kan, lafal sholatnya sampai selesai. Ya. Ini nanti kalau nggak aneh tetap ditambah terus ya repot. Apalah. Ini gue Pak. Iya. Boleh nih mumet. Ya. Mumet boleh mumet. Opo mau gini saya. Semua tidak mangat apa-apa. Wasurip kabur wasurip. Anggir kabur. Kanggoan dhewe kok wedi. Ora usah wedi salah. Belajar itu enggak usah takut salah. Belajar. Salah udah hal biasa. Ya. Kalau saya dulu salah ya saya bawanya penjalin itu yang 1 meter. Penjalin biasa buat teken. Kalau enggak itu malah yang guru saya itu bawanya kentongan masjid. Gue ampun, dan kalau nggak apa, pokoknya kepala itu pokoknya menyonyong ya. Tapi yang nggak ada yang marah kok, nggak ada yang nangis atau dendam, nggak. Alhamdulillah yang sudah kena pukulan itu kentongan itu pokoknya besoknya target masih rata-rata pada hafal. Karena takut ketika masuk besoknya setoran itu nggak hafal, kena lagi. Makanya akhirnya kan pada berusaha gimana caranya untuk menghafalkan, semangat di situ. Kalau sekarang ya begitu dikentong sekali kabur. Lapor bapak, aku nang kono dianiaya. Sekarang kayak gitu, besoknya nggak bisa. Makanya banyak kasus guru-guru yang sekarang itu ada yang sampai dipenjarakan, didenda. Ya udah, zamannya udah lain sekarang. Ya seperti itu. Makanya ya kemampuannya ya kayak gitu. Anak-anak sekarang beda orang dengan orang-orang dulu, ngajinya orang-orang dulu. Selain waktunya lama, tapi dapat ilmunya juga ya gak sia-sia, memang benar-benar nyantel dan bisa dipraktekkan orang-orang dulu. Kalau sekarang ya carinya yang instan, yang ringan, mudah-mudah, tapi ketika dipraktekkan akhirnya banyak yang salah karena nggak digurukan. Carinya yang instan, belajar pakai Google, meskipun di Google itu ada semua kan. Sekarang banyak seperti itu. Ya, kita yuk kita mulai sama-sama dari niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil atasir asri fardhu lillahi ta'ala
sudah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Lafal adzan. Adzan diutamakan harus menghadap kiblat. Ketika nanti membaca hayya 'alas sholah, arah kemana? Arah kanan dulu, agak mereng dicondongkan ke kanan. Hayya 'alal falahnya condongkan ke kiri, baru nanti ke arah depan lagi. Allah Akbar. Agak mereng. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ya, kita hayya sholah, hayya falah. Sama ketika nanti mengazankan ketika bayi baru lahir juga, laki-laki ini bapaknya wajib mengazankan, bukan tetangganya. Kadang-kadang ada yang orang tuanya bapaknya nggak ada, yang akhirnya mamanya yang mengazankan. Ada juga yang mamanya nggak bisa, akhirnya nggak diazankan. Nanti tugasnya gimana ya? Lahiran nanti persiapkan. Belum lahir udah persiapkan madu, disiapkan madu. Kalau nggak punya madu, ya usahakan cari paling nggak kurma. Kalau nggak ada kurma, madu minimal. Jadi setelah diazankan, nanti selesai diazankan, anukan dengan kurma atau madu, dioleskan di bibirnya, sehingga dengan berdoa yang mudah-mudahan dengan wasilah atau perantara madu ini atau kurma ini, anak saya menjadi ahli membaca Quran, ahli ilmu fasih, artinya sama fasih ketika membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain agama. Itu seperti tujuannya. Nah, sekarang enggak, malah diolet ke sambel ya. Jangan bening. Sambel terasi itu kok duren melarat. Misalkan cari yang manis-manis. Jadi ketika mengazankan bayi, ketika mengazankan orang meninggal, setelah mau dikuburkan, sebelum ditimbun. Jadi ketika udah baru dibaringkan, dihadapkan ke arah kiblat, miring sana, sebelum ditimbun, diazankan. Kalau orang tua sendiri paling enggak ya anaknya yang harus ada yang mengazankan. Kalau enggak ada yang bisa, cari wakil. Kalau di sini biasanya juru kuncinya itu udah siap mengazankan. Jadi seperti itu. Paling enggak kalau orang tuanya sendiri paling enggak ya anak-anaknya yang harus mengazankan. Sudah. Artinya mendoakan terakhir. Azannya biasa aja, sama seperti azan ketika mau sholat, cuma di iqomahnya di sana biasanya diganti qad qomatis sholat, diganti qad qomatil ya. Itu sebenarnya nggak diganti itu pun nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma karena udah menjadi tradisi orang kayak gitu, akhirnya dirubah qad qomatil qiyamah, qad qomatil qiyamah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena gitu. Sebenarnya kan hayya 'alas sholah, qad qomati sholah, qad qomati sholah kan. Baru Allahu Akbar. Sebenarnya kayak gitu, cuma qad qomati sholahnya diganti qad qomatil qiyamah, qad qomatil qiyamah. Itu lafal azan ketika mengazankan orang yang meninggal. Lafal
iqomahnya. Kalau azannya tetap sama. Seperti dari awal sampai akhir. Yuk sama-sama. Bagian sini azan pertamanya, sini jawabnya. Yuk. Pelan aja, nggak usah panjang-panjang. Yuk. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya Nabi. Mulai. Jawabi. Yuk. Jawabi. Sini asyhadu anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi asyhadu anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Haula wala quwwata illa billah. Lagi. Hayya 'alas shalah. Ini hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi. As-sholatu. Sodaqta. Coba sini as-sholatu. Sekarang Allah Akbar. Terakhir pun Allah Akbar ya seperti ini. La ilaha illallah ya jawabannya la ilaha illallah. Sekarang doa setelah azan terakhir. Yuk. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asku maqamam mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa
barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasili sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ngaji ini sengaja saya video untuk menjadi bukti, bukti bahwa sampai pernah ngaji seperti ini. Bukti sampai di akhirat nanti tetap cari ketemu. Channel santri kalong kayak gini orang boleh ngaji kan. Jadi saksi ya, wabarontah ingat-ingat ya. Di video ini bukan untuk ajang pamer-pameran, sengaja saya ya media dakwah kita seperti ini ya seperti ini. Coba tahu ketika orang melihat, oh ternyata di sini ada ngaji orang dewasa yang tahu bisa terus tertarik ikut kan, yang tadinya nggak pernah ngaji, nggak pernah melaksanakan ibadah, ternyata ada praktek doa-doa untuk sholat sehari-hari, akhirnya banyak terus ikut kan. Ya media dakwah kita banyak cara dengan seperti ini, yang biasa pandai dengan pidatonya ya dengan pidato keliling, yang pandai dengan pengobatannya ya dengan pengobatan. Banyak dakwah, cara dakwah itu banyak sekali cara. Media dakwah untuk menyebarkan agama Islam, syariat Islam, jelas itu banyak cara. Hanya saja kita bisanya seperti ini dari pemula ya seperti ini kita lakukan seperti ini. Mudah-mudahan dengan langkah seperti ini juga menjadi amal jariah kita sama-sama nanti. Amal jariah kita, bekal kita nanti bisa ditularkan, diajarkan ke anak-anak kita, suruh-suruh ke tetangga kita. Paling tidak kita mengajarkan sesuatu kebaikan. Apa yang kita pernah kita kaji, meskipun hanya sehuruf, dua huruf, seayat, dua ayat, itulah yang kita ajarkan. Bisanya itu. Insya Allah dengan seayat, dua ayat, sehuruf, dua huruf itulah kita ajarkan, karena kita bisanya itu yang akan menjadi keberkahan nantinya. Itu yang menjadi amal jariah kita. Contohnya kayak gini sekarang, gampangnya. Saya mengajarkan satu ayat aja kan. Nih. Kemudian satu ayat itu bisa kamu amalkan. Dalam satu ayat itu ada berapa huruf? Padahal per hurufnya aja itu udah ada pahalanya. Satu kebaikan pahalanya 10 kebaikan, 10 kali lipat. Dikalikan ini ada berapa? Ayo. Banyak. Nanti ketika kamu juga ini masalahnya sudah ke amal jariah yang berkelanjutan, nggak akan putus sampai kamu meninggal pun tetap itu masih terus mengalir. Mengajarkan ke anaknya, ke tetangganya, ke orang lain, nanti orang lain punya murid lagi mengajarkan ke lain, itu nggak akan putus, nggak akan ada putus. Itu amal jariah yang tidak akan putus ya seperti ini, mengajarkan suatu kebaikan meskipun satu ayat, dua ayat, itu yang tidak akan putus. Itu seperti ketika ini kayak gini, tikar ini nyumbangkan tikar, kemudian kamu digunakan untuk mengaji atau untuk sajadah di masjid, untuk sholat, atau menyumbangkan Al-Quran untuk kegiatan mengaji bersama, ini nggak akan putus selama tempat barangnya itu masih tetap digunakan terus. Itu kalau bentuknya barang. Kalau bentuknya barang, selama barang itu masih
ada, masih digunakan terus, tetap masih amal jariahnya masih mengalir terus. Beda kalau sedekahkan Al-Quran. Al-Quran sama kayak tadi mengajarkan. Kamu sedekah Al-Quran, kemudian Al-Quran itu sering dibaca oleh penghafal-penghafal Al-Quran. Padahal udah berapa kali bacaan itu kan, selama bacaan itu diamalkan sampai hafal, diamalkan terus Qurannya kadang udah rusak, udah hilang. Tapi orang yang udah mempelajari lewat perantara Al-Quran itu masih tetap membaca, karena udah hafal, mengamalkan terus, itu pahalanya akan tetap mengalir kepada orang yang memberikan. Terus sampai meninggal pun tetap masih dapat kiriman-kiriman pahalanya. Itulah amal jariah dengan sedekah jariah. Kalau amal jariah yang seperti ini tadi, melakukan suatu kebaikan, mengajarkan Al-Quran, ayat, 2 ayat. Yang sedekah jariah seperti sedekahkan sajadah, tikar untuk kegiatan ngaji, Al-Quran dan sebagainya. Itu pahalanya tetap akan mengalir terus, akan ada putusnya. Itu gambaran ketika kita menuntut ilmu, prosesnya lama, orang mengujuk-ujuk langsung bisa, waktunya lama, kemudian dibutuhkan kesungguhan, harus bersungguh-sungguh, juga dibutuhkan dengan akal yang sehat, cerdas, itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang keempat, ada gurunya, ada guru yang mengajarkannya. Ada murid, ada guru, ada murid orang no gurune padha wae, ana gurune orang no muridé padha wae. Syarat menuntut ilmu. Kemudian ada biaya. Arep ngaji apa mengarep apalan tok ora butuh buku ini kan. Nah, butuh biaya kan untuk sarananya barang seperti ini. Makanya ya saya pun nggak akan narik itu, nggak. Cuma kalau kamu ada biaya, orang tua ada biaya, silakan. Kalau mau langsung dibelikan Al-Qurannya atau dibelikan nyambuannya, itu silakan, ditaruh sini sama-sama. Ini kemarin yang paling banyak naruh sini tuh dari Mas Adi, naruh nyambuan sini. Terus dari Mas Bolen itu ada kemarin. Dari Mas Adi itu ada 4 bendel, berarti 4 paket. Ada 4 paket. Satu paketnya itu kan jilid pemula sampai jilid 7. Satu paketnya. Jilid pemula terus jilid 1 sampai jilid 7. Al-Quran juga. Ya enggak apa-apa. Saya nggak akan ada narik-narik, nggak ada. Cuma kalau kamu mau ya silahkan. Semuanya ya untuk kepentingan kita juga semua. Ada biaya juga, penerangan lampu juga butuh penerangan. Itu biaya semua. Nggak semata-mata untuk kepentingan saya sendiri, nggak. Kalau untuk sendiri saya udah ada lah. Cukup, alhamdulillah cukup. Meskipun saya nggak bertani, nggak apa, insya Allah, alhamdulillah. Selama ini belum pernah namanya beli beras, itu belum pernah. Beras 5 kilo cukup untuk bertahun-tahun, nggak habis-habis. Dari tahun yang lalu itu masih ada, nggak habis-habis di tong ember. Dikira di sini nggak pernah masak sehari 2 kali, 2 canting kali masak. Tapi beras alhamdulillah 5 kilo nggak ada bisa. Nanam pacung nggak panenan punya kan, itu yang berkah, jenenge berkah. Sesuatu yang berkah itu meskipun sedikit, insya Allah mencukupi, semuanya mencukupi. Itu berkah. Berkah itu namanya berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kalau kamu ngaji ini
setelah pulang dari ngaji ini kok semakin tambah baiknya, berarti berkah. Ngajinya berkah. Tapi nek bar ngaji iki kok terus malah yuk nyolong mana yuk orang itu berarti proses dari ngajinya ini udah berarti udah niatnya lain. Kacau kok. Nyolong nanas anggalan yang ngene kan ono nanas. Namanya berkah itu tambahnya kebaikan. Ya. Itu saja dari saya. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.